Shalom. 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 Puji Tuhan, kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Karena kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita dipertemukan di tempat ini untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, persiapkan hati kita masing-masing untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kita dilawat Tuhan di pagi hari ini. Oh haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Biarlah Tuhan Yesus saja yang menjadi andalan dalam kehidupan kita. Sebab Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau
Roh Kudus, yang mengundang satu kuasa Roh Kudus hadir melingkupi setiap kami, melawat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membuka ibadah ini. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita masih mau memuji Tuhan lebih lagi, amin. Yang mau memuji Tuhan lebih lagi, lambaikan tangannya, haleluya. Haleluya, ya kita diberi kesempatan oleh Tuhan, kita bersyukur. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita bertemu dengan saudara-saudara seiman kita untuk kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling mendoakan, amin. Kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan, haleluya. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya mempersilakan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita selama 1 minggu. Saya persilakan. Selamat pagi, Bapak Ibu Ibadah yang terhormat dan Pak Marli yang membawa firman Pak Ekan. Pagi ini saya bersyukur bisa datang. Tadi malam cucu saya datang, luar biasa ngakali. Nggak tahu bakunya belum ketemu karena bakunya di proyek semua dibuang ngamuk-ngamuk. Sampai Haji Nur datang tadi, semua berantakan ya Bu. Iya, cucu datang seperti itu. Dan puji Tuhan, Haji Nur saya tinggali kunci. Ji, sekarang saya kasih kunci ya, saya kunci dari luar. Nanti naik Haji pulang, akan ibu, ya Bu. Semua baik, saya bisa datang luar biasa. Terima kasih. Bapak ngeluh soal badan saya bergemukan. Pakai baju nggak muat, semua nggak muat. Udah baju lama aja dipakai, kata Bapak. Terima kasih semua kemurahan Tuhan dari doa Ibu Bapak Gembala. Terima kasih. Terima kasih. Dilanjutkan dengan Pak Elkana. Persilakan. Haleluya, luar biasa. Tetap selalu mesra ya. Seperti kita dengan gereja kita tetap selalu mesra, jangan sampai tidak. Kenapa? Kalau kita tidak mesra hubungan dulu susah kita. Ya, saya mau bersaksi terima kasih untuk hari ini. Pemikiran saya ancang-ancang udah pasti tidak bisa hadir nih minggu ini. Tapi luar biasa, punya cara Tuhan itu tidak kita bisa selami ya. Begini, kemarin sore yang ditunjuk tunggu-tunggu batu itu tidak datang dan orang mengerjakannya langsung habis di lapangan itu. Oh luar biasa cara Tuhan. Material habis sehingga saya boleh ke gereja. Inilah suatu kesempatan yang luar biasa. Terus yang kedua, saya bilang, bos, saya tidak hitung-hitungan macam mana. Wah, nanti ada dapur saya nggak ngabul. Saya bilang gitu ya. Ada nih kami kirim katanya. Oh gitu, luar biasa. Tuhan baik dan luar biasa. Semua menurut kehendak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, mukjizat akan terjadi. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Elkana dan Ibu Elkana senantiasa dipakai Tuhan secara luar biasa di masa-masa Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, masih ada yang lain? Kalau tidak ada, baiklah. Kita sama-sama rindu. Pagi hari ini dilawat Tuhan. Pagi hari ini kita dijamah Tuhan melalui firman. Mari Bapak Ibu persiapkan hati. Kita mau sama-sama diberkati Tuhan di tempat ini melalui firman. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Haleluya Yesus. Tuhan aku rindu. Ya benar Tuhan.
menjamah dan mengurapi kami, lebih membuka hati dan telinga kami, agar kami dapat memahami akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Mari secara khusus urapi hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam hidup hamba-Mu, sehingga kami boleh menyampaikan pesan firman Tuhan yang benar-benar dari Tuhan saja, sehingga setiap jemaat Tuhan yang hadir diberkati dan dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kesan kegelapan iblis setan yang mengalihkan pikiran kami, hati kami, yang membuat kami tidak fokus kepada firman Tuhan, kami satukan iman kami tolak, kami usir kuasanya demi nama Yesus. Keluar dari tempatnya. Yang Allah dari tangan kudus menguasai hati dan pikiran, bahkan seluruh ruangan ini. Kami sambut kebenaran firman dengan mengucap bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita silakan. Salam. Salam. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan, sehingga kita hari ini kita diberi kesempatan kembali oleh Tuhan untuk beribadah bersama-sama, terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan yang saya kutip di dalam Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Oke, sudah. Saya hitung sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, puji Tuhan. Saya berikan judul firman Tuhan hari ini. Sudahkah kita menjaga hati kita dengan baik? Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, hati adalah pusat dari setiap hal yang kita rasakan. Amin. Jadi karena dari hati kita merasakan suka, duka, kekecewaan, bimbang, bahkan dapat juga merasakan rasa sakit yang luar biasa. Dalam sehari-hari ada kalanya kita menerima perkataan-perkataan dari orang lain, ya, yang menyakitkan bahkan melukai. Dan hati-hati ketika hal itu tidak dibereskan secepatnya, akhirnya menimbulkan satu kepahitan. Makanya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Yang lebih penting dalam hidup ini adalah menjaga hati. Amin. Ya. Karena dari hatilah firman Tuhan katakan terpancar kehidupan. Kalau sampai hati kita terganggu, maka segala sesuatu yang kita kerjakan tidak beres. Amin. Coba Bapak Ibu, pagi-pagi udah berantem sama suami istri, lalu suami pergi berangkat kerja karena hatinya lagi jengkel, lagi nggak enak. Bisa saja yang lari motor kita di bawah cuma 40, bisa 80 sampai 100, akhirnya kecelakaan terjadi. Kan bahaya. Makanya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu. Ya, siapa yang bisa menjaga hati akan tetap hidup dan diberkati oleh Tuhan. Ya. Masalah selalu kita hadapi setiap hari, tetapi yang penting bagaimana respon hati yang benar menentukan cepat atau lambatnya kita keluar dari masalah. Saudaraku, hati manusia adalah seperti mata air. Dan jika tercemar itu mata air, apakah mata air itu bisa diminum atau enggak? Enggak ya. Ya. Waktu saya masih di Malang, ya di Jawa, ada satu
kejadian di suatu tempat ya. Rumahnya bertingkat gitu di apartemen. Dia selalu pakai dan gunakan itu air setiap hari di dalam tabung air di atas, biasanya kan gitu. Jadi kok beda saya sebelumnya, kok ini rasanya kok aneh. Dan ketika penasaran, dia suruhlah petugas mengecek air, kenapa sampai baunya gak enak dan gak enak dirasa oleh mulut. Ternyata Bapak Ibu Saudara, airnya yang di atas udah tercemar, ada mayat yang di dalam kolam itu. Begitu kaget dan tidak bisa diminum lagi. Kenapa saya bicarakan itu? Itu adalah contoh hati kita. Ya. Kalau hati kita tidak beres, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dan tidak ada gunanya lagi. Kalau hati kita sudah tercemar dan tidak bersih lagi, tidak ada artinya. Jadi betapa pentingnya Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kita tetap menjaga hati. Amin. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, dari apa saya menjaga hati? Bukankah setiap hari saya jaga hati supaya selalu sukacita? Tapi ada 3 poin yang saya mau sampaikan kepada kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, yang mungkin selama ini kita tidak sadari, tapi sebenarnya kita masih dalam lingkungan seperti itu. Kita harus jaga hati kita. Yang pertama adalah dari kepahitan. Ya. Jika hati kita pahit, maka semua yang keluar dari lidah, perkataan, dan tindakan kita tercemar. Kalau ada dalam hati kita pahit, saudara Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, bahaya. Kalau kita mengalami kepahitan, dan kepahitan itu bisa ditularkan kepada orang lain. Nah, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya virus corona yang bisa tertular, bukan hanya penyakit, tetapi dari hati yang pahit, rasa pahit bisa menularkan kepada orang yang ada di sekitar kita. Coba lihat Bapak Ibu Saudara dalam Ibrani 14 ayat 12 maksud saya. Ayat yang ke-15. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15. Ada di layar. Kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama. Ibrani 12 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Nah, saudaraku yang berkasih, ternyata hati yang pahit bisa menularkan kepada orang. Saudaraku, kita bertanya dari mana kepahitan itu? Ya. Kepahitan itu Bapak Ibu Saudara ternyata dari perselisihan, sakit hati, amarah, dan tidak mau mengampuni. Dendam, akhirnya kepahitan. Jadi saudara, kalau ada selisih paham hati-hati. Apalagi kita saudara, kita sebentar lagi menyambut hari besar kita bagi orang Kristian, lahirnya Juru Selamat di tengah-tengah dunia. Apakah kita sudah menjaga hati kita dengan rasa kepahitan? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sangat bahaya sekali. Ya. Perselisihan sesuatu yang tidak bisa kita hindari selama kita hidup di dalam dunia ini, selama kita berhubungan dengan orang lain. Tetapi jangan sampai hal itu menjadi sumber kepahitan. Kuncinya bagaimana keluar dari situ? Harus mau mengampuni. Amin. Haleluya.
lama-lama itu akan menjadi satu amarah, dendam, akhirnya kepahitan. Memang di depanmu baik sekali, tapi dalam hati yang dalam pasti ada kepahitan. Firman Tuhan kata kepada kita hari ini, jaga hatimu dari kepahitan. Amin. Haleluya. Suatu kali bangsa Israel merasa haus. Dan ketika mereka merasa haus dan mereka berseru-seru kepada Tuhan dan menyalakan Musa, dan akhirnya dalam perjalanan mereka menemukan satu mata air, dan begitu senangnya mereka karena kehausan. Tetapi ketika dicoba meminumnya, ternyata kolam itu pahit airnya, tidak bisa diminum, malah jadi penyakit. Lalu Musa berseru kepada Tuhan, tolong bagaimana ini? Lalu Tuhan berkata kepada Musa, ambil sepotong kayu, lemparkan ke dalam kolam itu, lalu minumlah. Dan ketika Musa melakukan apa yang difirmankan Tuhan, melemparkan sepotong kayu dalam kolam itu, maka kolam itu airnya menjadi manis dan bangsa Israel minum semua. Amin. Saudaraku, berbicara dengan kayu, sepotong kayu, itu adalah salib Kristus. Salib Kristus yang memaniskan hati kita, yang memaniskan hidup kita, yang membebaskan kita dari dosa. Itulah sebenarnya Rasul Paulus mengingatkan kita, Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk mengampuni kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara dan saya tidak mau mengampuni orang lain? Jadi sebab itu poin yang pertama, untuk bebas dari rasa pahit, rasa kepahitan, lepaskan pengampunan. Amin. Ayo terdekat saya mau mengampuni. Saya mau mengampuni. Sama-sama. Saya mau mengampuni. Saya mau mengampuni. Harus kita mengampuni siapapun itu. Ya, jangan kita taruh dendam. Ya, nggak boleh. Itu akan menimbulkan kepahitan dan kita sendiri yang menanggung akibatnya. Karena dia pikirkan terus sakit demam dulu, sakit kepala pusing dulu, ya toh, menggigil biasanya. Lama-lama tambah parah, jadi kanker. Kenapa saudara? Sebenarnya penyakit itu bukan dari mana-mana, tetapi penyakit yang biasa diderita orang dari dirinya sendiri, khususnya dari hati, karena tidak bisa menjaga hati. Jadi oleh sebab itu marilah kita menjaga hati, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Yang kedua, kita menjaga hati. Yang kedua adalah dari rasa tawar hati. Tawar hati, ya. Saya tadi lihat kamus bahasa Indonesia arti tawar, ya. Tidak ada rasa, tidak ada semangat, kehilangan gairah, tidak ada antusias lagi. Dari mana datangnya tawar hati itu? Kecewa. Karena kecewa mungkin Bapak Ibu Saudara kita bergumul selama ini, sesudah berdoa Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi enggak datang jawaban itu. Lalu kita mulai putus asa dan kecewa dan mulai berkata, aduh sudah nggak mau datang lagi ke gereja, dan saya nggak mau beribadah lagi. Ngapain? Percuma. Saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, tetapi Tuhan tidak jawab. Saudara yang kasih, bukan Tuhan yang menjawab doa kita, tapi kita harus evaluasi diri kembali. Amin. Jadi lu sebab itu jangan tawar hati, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tawar hati bahaya sekali juga. Banyak hal yang dapat mengakibatkan kekecewaan dalam hidup ini. Mungkin kita sudah berdoa banyak doa kita, tapi tidak dijawab oleh Tuhan. Ingat, ya, jawaban dari Tuhan bukan sesuai dengan kehendak kita, tetapi sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Ya, seperti Raja Daud pernah mengalami kekecewaan melihat orang fasik diberkati. Kenapa dia diberkati? Kenapa dia dibilang tidak pernah menghadapi persoalan masalah?
Juga pernah Yunus kecewa, putus asa, dan tawar hati. Kenapa Bapak Ibu Saudara ketika Tuhan memerintahkan dia pergi ke Niniwe untuk menyampaikan kabar pertobatan, kabar Injil, sukacita di sana. Oh, tapi karena dia hatinya tawar lagi kepada panggilannya itu sehingga dia melarikan diri. Juga pernah Yohanes Pembaptis tawar hati di dalam penjara. Saudaraku, keadaan dan situasi banyak melanda kita hari-hari ini, membuat kita tawar hati. Saya mau katakan hari ini, pagi hari ini, jangan tawar hati, amin. Ya, jangan tawar hati. Mungkin tergoncang ekonomi kita, tergoncang segala sesuatu, pekerjaan kita tidak lancar, lalu sudah mulai rasa tawar hati ada dalam hati. Saya mau katakan hari ini kita harus bangun hati kita, amin. Kita harus bebas dari rasa tawar hati itu, ya. Jangan sampai itu membawa kita kepada satu hal yang kita tidak inginkan. Sebelum hari kita belajar dalam segala keadaan tetap memuliakan Tuhan, ya, amin. Saudaraku yang kasih, penderitaan yang selama ini kita derita tidak sebanding nanti kemuliaan yang akan kita terima ketika Tuhan datang, amin. Terus itu kita tetap bersyukur, ya. Kita tetap memegang iman kita kepada Tuhan apapun situasi dan kondisi, ya. Penderitaan firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat ke-16 sampai 18. Penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nantinya. Jadi sebab itu mari terus hati kita berkobar mengiring Tuhan. Kita jaga hati kita. Yang ketiga, saudara, kita harus jaga hati kita dari kehilangan kasih mula-mula. Bapak Ibu Saudara masih ingat kan ketika Bapak Ibu Saudara jatuh cinta kepada Tuhan, menjadi percaya kepada Yesus, bagaimana hatinya waktu itu? Waduh, luar biasa. Saya ingat banget, saudara, ya, waktu memang saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Orang tua saya, kakek nenek saya sudah menjadi Kristen, tetapi saya tidak pernah mengalami selama hidup saya, ya, bagaimana kasih Tuhan itu mencapai hidup saya. Ya, ketika umur 20 tahun menyerahkan diri untuk mau melayani Tuhan. Sebenarnya bagi saya rasakan banget, aduh rasanya tidak mau berhenti berdoa terus, berdoa, bahkan rajin setiap kali datang ke gereja, setiap kegiatan ada. Nah ini jangan sampai kehilangan kasih mula-mula itu. Kita jaga hati kita dari itu. Jadi saudaraku yang kekasih, ciri akhir zaman adalah kehilangan kasih. Kasih menjadi dingin, ya, seorang kepada yang lain. Mungkin seorang ikut ibadah, pelayanan terlibat, tetapi telah kehilangan kasih mula-mula. Biarlah hati kita, cinta kita kepada Tuhan selalu baru, ya. Jadi jaga kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan. Jadi saudara, ada tanda orang yang sudah mulai kehilangan kasih mula-mula. Yang pertama adalah mereka tidak lagi memiliki gairah. Amin. Haleluya. Memiliki gairah, tidak memiliki gairah lagi. Dan yang kedua, tidak antusias lagi ketika mendengar firman Tuhan. Aduh, udah biasa tuh. Tidak antusias lagi ketika ada acara-acara di gereja. Aduh, udah biasa, paling seperti tahun-tahun lalu. Nah itu tandanya. Yang ketiga, kehilangan sukacita. Haleluya. Haleluya. Amin. Lihat dari sini loh, semua sukacita kelihatan di muka Bapak Ibu Saudara. Jadi sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari ya kita bangun kasih mula-mula kita kepada Tuhan.
Jangan sampai kita seperti sumbu yang apinya sudah hilang, hanya tinggal asap. Ya. Jadi oleh sebab itu mari kita nyalakan terus api itu, jangan sampai padam. Ya. Satu ciri khas anak Tuhan adalah ada sukacita kelihatan di wajah. Amin. Ya. Walaupun sana sini ya, terjadi hal-hal yang tidak enak, tapi anak Tuhan tetap ada sukacita seperti anak sekolah lagu, anak sekolah minggu. Jadi saudaraku yang terkasih, 3 hal itu kita harus jaga supaya jangan sampai datang menghampiri kita. Jaga dari kepahitan, jaga dari rasa tawar hati, jaga dari kehilangan kasih yang ulang-ulang. Lalu bertanya bagaimana? Ya, dengan apa kami? Dengan apa kita bisa menjaga hati kita? Yang pertama adalah menjaga hati kita dengan apa? Dengan firman Tuhan. Rajin baca Alkitab enggak Bapak Ibu Saudara? Rajin dengar firman Tuhan, rajin baca renungan firman Tuhan, ya. Dan baca firman Tuhan dan merenungkan itu dapat menjaga hati kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan mengakui bahwa di dalam Mazmur 119 ayat 103 dikatakan, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Itu pengakuan Daud Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan, firman Tuhan seperti yang lebih daripada madu manis di langit-langit. Luar biasa pengakuan Daud ini ya. Firman Tuhan, oleh sebab itu firman Tuhan begitu penting dan bermanfaat untuk menjaga hati kita. Ya, saat mulai melakukan firman, kita bisa kuat. Tetapi saat kita mulai melalaikan firman Tuhan itu, kita mulai lemah. Kita mulai kehilangan gairah. Itulah sebabnya usahakan Bapak Ibu Saudara selalu membaca firman, selalu mendengar firman, bahkan selalu merenungkan firman itu siang dan malam, supaya hati kita tetap terjaga. Yang suka firman Tuhan, amin. Amin. Suka baca firman Tuhan, amin. Puji Tuhan. Dan yang kedua, untuk menjaga hati kita, yang kedua adalah suka memuji Tuhan. Pujian. Ya. Pujian bisa mendatangkan mujizat. Ya. Pujian adalah ekspresi manusia berupa ungkapan hati yang ditunjukkan kepada Allah sebagai tanggapan atas perbuatannya. Seperti bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir, lalu setelah itu mereka dibebaskan, mereka menaikkan syukur kepada Allah. Pujian. Jadi harus Bapak Ibu Saudaraku suka pujian rohani. Amin. Jangan di dalam gereja kita suka memuji Tuhan, tetapi di luar sana suka nyanyi lagu-lagu dunia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita mendengar pujian itu setiap hari, itu akan memotivasi kita untuk maju terus di dalam Tuhan dan menjaga hati kita. Ya. Pujian tumbuh dari rasa syukur kepada Allah. Itu ketika Allah turun bekerja mengambil bagian dalam kehidupan hidup kita. Ya. Maka pada saat itulah syukur dan terima kasih tercipta melalui pujian. Jadi oleh sebab itu jangan malas memuji Tuhan, harus semangat. Amin. Haleluya. Jadi kita harus senantiasa memuji Tuhan seperti Daud. Berapa kali Daud memuji Tuhan? Satu hari berapa kali? Ya, Mazmur di dalam Mazmur 42 ya. Daud ya membangkitkan jiwanya untuk memuji Tuhan. Bahkan Daud dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 164, 7 kali sehari Daud memuji Tuhan. Kita berapa kali? Berkali-kali puji itu berarti melebihi daripada Raja Daud. Puji Tuhan dahsyat. Maka iblis tidak pernah mendekat kepada anak-anak Tuhan yang suka memuji Tuhan.
Jadi sebab itu sukai pujian, sukai perkataan-perkataan yang penuh, yang positif di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan menjaga kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, dengan apa kita menjaga hati kita? Firman Tuhan. Yang kedua pujian, dan yang ketiga adalah harus suka menyembah Tuhan. Haleluya. Hal yang paling dibenci dan tidak disenangi oleh setan adalah penyembahan orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara, ketika pagi hari berlutut dan mulai menyembah Tuhan, setan mulai gelisah. Dan ketika mulai mengangkat tangan, Tuhan Engkau tetap perlindunganku, udah lari terbirit-birit setannya. Ya. Kenapa saudaraku? Di dalam surat Petrus ya. Iblis itu seperti singa yang mengeluh. Dia menjajakan jajanannya setiap pagi. Dia mulai rasa cerita, dia mulai menjajakan kita rasa curiga, kecewa, putus asa. Lalu kita beli. Jangan saudara, ya. Kalau sampai iblis berkeliling menjajakan jajanannya yang menghancurkan iman kita, kita harus tolak itu di dalam nama Yesus. Amin. Jadi oleh sebab itu sukai penyembahan, ya. Penyembahan yang muncul dari hati itu yang Tuhan senang, ya. Jangan sampai kita kehilangan penyembahan. Penyembahan itu adalah ya hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hal yang paling Tuhan sukai dari umatnya adalah penyembahan. Kenapa bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir? Tujuannya untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Kita juga dibebaskan dari hukuman dosa. Kita diselamatkan, diangkat. Untuk apa? Untuk menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan senang kita menyembah daripada meminta-minta. Oh Tuhan berkati ini, Tuhan boleh juga. Tapi hal yang Tuhan paling senang adalah penyembah. Jadi sebab itu Bapak Ibu Saudara, untuk menjaga hati kita, mari kita setiap hari merenungkan firman. Dan yang kedua, kita harus suka memuji Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus suka menyembah Tuhan. Maka pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti kita dan menjadi bagian kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ku rindu kau. Mari kita masuk dalam ibadah. Haleluya. Haleluya.
Kami percaya Engkau ada bersama kami pada hari ini. Kami percaya Roh-Mu ada bersama kami di saat ini Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu, Tuhan jamah dan lawan umat-Mu, supaya umat-Mu diberkati, umat-Mu dijamah, umat-Mu dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak dan Saudara. Inilah doa kami yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saya serahkan kepada Ibu. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara diberkati, amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Allah. Yang bertugas Ibu Kartina dan Mama Telut dipersilakan. Kita naikkan pujian dalam Yesus kita bersaudara. Mari kita berdoa untuk persembahan pagi hari ini adalah persembahan persepuluhan dari Bapak yang kanan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dan hamba berdoa setiap umat-Mu yang pada saat ini memberikan persembahan setiap tangan hati yang memberi Tuhan berkati. Dan hari ini ada anak-anak mungkin mereka bekerja selama seminggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan, dan mereka percaya apa yang mereka terima 10% adalah milik Tuhan, dan hari ini mereka boleh kembalikan kepada rumah-Mu. Bapak hamba berdoa biarlah Tuhan buka pinggir-pinggir lagi dan curahkan berkat 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Pekerjaan mereka diberkati, profesi mereka diberkati, usaha mereka diberkati. Apapun yang mereka perbuat Tuhan buat mereka berkati. Perkebunan, sawah, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkati semua, supaya mereka semakin mengasihi Tuhan, dan biarlah persembahan yang mendukung menopang pekerjaan Tuhan dalam gereja GBI Tuhan yang ada di kota ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita seperti hari ini. Dan naikkan pujian, aku memuji bersama. Tuhan
dijamah oleh Tuhan, telah disembuhkan dari sakit penyakit oleh kuasa darah Yesus, telah dikuatkan bahkan telah diurapi oleh Tuhan. Kemuliaan-Mu telah memenuhi dalam kehidupan mereka, dan hamba percaya pagi hari ini kemerdekaan telah terjadi atas kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, dan akhirnya saudara-saudara yang terkasih, arahkan hati dan pikiran-Mu dan terimalah berkat Allah. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, cinta dan kasih-Nya anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus namanya, serta persekutuan Roh Allah yang kudus tinggal dan diam dalam seluruh kehidupan kita, masa depan, pekerjaan, usaha-usaha, bahkan seluruh jemaat gereja GBI Natuna yang ada di kota ini, sampai Tuhan Yesus datang pada kalian kedua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Kita tetap bangkit berdiri. Pak Haji ke depan untuk berdoa pembangunan gereja. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus, bukalah tingkat-tingkat langit, curahkan berkat gereja Natuna ini. Karena ini gereja ini disucikan, dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan bulan depan akan